Baik, Bapak Ibu peserta forum, karena ini kami dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung pada hari ini, Rabu 25 Februari 2026, pada sesi pertama dapat jadwal untuk melaksanakan forum perangkat daerah. Namun mohon maaf sekali lagi dengan teknis dan beberapa rekan perangkat daerah yang kami undang, itu sejumlah 16 perangkat daerah. Ada beberapa lagi 4 yang belum hadir dalam Zoom ini. Namun demikian, karena alokasi waktu yang disediakan untuk kami di termin pertama ini, biar tidak terlalu lama menunggu sambil jalan, kami kontak-kontak rekan-rekan yang belum hadir dalam ruang Zoom ini. Kita mulai forum perangkat daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung. Pertama, perkenankan kami menyampaikan Pengastungkara, Om Swastiastu. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung, serta Bapak Ibu undangan peserta forum perangkat daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung yang sudah hadir dalam ruang Zoom ini. Selamat pagi tentunya, dan selamat bergabung dalam rangkaian forum perangkat daerah yang bertujuan untuk menselaraskan program perangkat daerah dalam RPJMD dan RKPD, khususnya kami di Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung, dan untuk mengintegrasikan kegiatan lintas sektor. Maka dari itu beberapa dari perangkat daerah yang terkait serta stakeholder kami upayakan untuk bisa mengikuti kegiatan forum kami ini, dan salah satunya juga dari luar Pemda itu ada PLN sudah hadir, terima kasih, dan rekan-rekan dari kecamatan tentunya juga semua, dan lintas sektoral lainnya seperti Pol PP, Naik Perhubungan belum, kemudian Bapeda tentu yang menjadi narasumber nantinya salah satu dalam forum ini. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya, pada kesempatan ini kami dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung akan menyampaikan dalam forum ini terkait untuk menselaraskan program-program kami di Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung yang diprogramkan di tahun 2027. Itu akan diawali dengan paparan terkait dengan program tersebut atau yang dimaksud, akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung. Untuk itu kesempatan saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Kepala Dinas. Ini persilakan. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Yang saya hormati teman-teman perangkat daerah semuanya, dalam pelaksanaan forum perangkat daerah hari ini, hari Rabu tanggal 25 Februari 2026, kami dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan mendapat giliran hari ini, hari Rabu jam 8, namun sambil menunggu teman-teman bergabung, masih ada yang belum bergabung dari yang kita undang. Pada pagi hari ini saya didamping oleh teman-teman kami, pejabat struktural dan fungsional, ada Pak Sekdis, ada para Kabid dan Kasih, Kasubag, dan pejabat fungsional yang ada di Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung. Nah, kegiatan ini memang kegiatan rutin setiap tahunan yang harus kita ikuti, mana ini merupakan leading sektornya adalah dari Bapeda, di mana
kami dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung untuk menjabarkan visi dan misi Bapak Bupati Badung, kami Dinas Kebakaran dan Penyelamatan itu untuk menjabarkan misi Bapak Bupati yang ke-6, itu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, berbasis kompetensi dan digitalisasi. Yang mana dari visi Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati itu mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas, berlandaskan nilai-nilai Nangun Satkerti Loko Bali. Nah, karena ini penekanannya adalah kualitas pariwisata, maka kami selalu mengundang Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata, apa bisa ditampilkan mukanya supaya kita tahu, mengingat kita Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung hampir setiap hari bersentuhan dengan akomodasi pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Badung, hotel, restoran, dan pendukung lainnya seperti rumah sakit. Itu kita selalu reksa di setiap tahunnya, setahun sekali, demikian. Nah, maka dari itu untuk menjabarkan visi Bapak Bupati dan misi yang ke-6 poin C, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, kualitas pelayanan publik yang kita lakukan bukan semata-mata hanya untuk menangani kebakaran, istilah kami adalah 65, bukan itu saja. Banyak sekali hal-hal yang kita lakukan, termasuk penanganan B3, bahan berbahaya dan beracun. Begitu juga animal rescue, banyak hal yang bisa kita lakukan di pemadam. Maka dari itu kami salah satunya adalah pengampu dari SPM yang tergabung dalam Trans-Tibulman Linmas. Kami bergabung dengan Satpol PP, BPBD. Maka dari itu ada kegiatan dan sub-kegiatan kami yang perlu didukung secara sustainable dari Bapeda dan BPKAD. BPKAD saya lihat juga sudah hadir. Nah, pada kesempatan ini kami akan sampaikan permasalahan-permasalahan strategis yang ada di Dinas Kebakaran dan Penyelamatan. Nah, di mana permasalahan yang ada dan setiap tahunnya itu ada karena kita perlu didukung oleh sarana prasarana yang memadai sehingga permasalahan ini terus muncul dalam setiap tahunnya. Yang pertama adalah standar pelayanan minimal penanggulangan kebakaran, respon time. Nah, respon time kami itu adalah 15 menit dari menerima telepon dari masyarakat untuk penanganan kebakaran. Ini penanganan kebakaran saja kita pakai respon time 15 menit. Kalau animal rescue-nya kita pakai itu hampir berselang 2 jam, kita bahkan tidak sampai seharinya pun bisa 7 penanganan animal rescue. Kalau itu kita bunyikan sirine mungkin Badung itu bisa gaduh, mengingat penanganan 65 saja kita membunyikan sirine, sehingga penanganan 15 menit ini belum semuanya yang mampu kita capai 15 menit, bahkan di bawah itu target kita. Nah, ada zona-zona hitam, zona-zona yang belum bisa terjangkau seperti di Kecamatan Mungwi di bagian selatan, itu di kawasan Munggu. Mungkin Kecamatan Mungwi apakah sudah hadir itu agar sebagai atensi ke depan. Begitu juga di Kuta Utara di kawasan Canggu dan Tibu Beneng, itu crowded sekali di situ sehingga kita tidak mungkin mampu meluncur menuju ke TKP dalam waktu 15 menit, sekalipun itu kita gerakan pos terdekat tidak akan bisa. Jalan sempit, crowded, sehingga jalur tengah kita tidak akan bisa fungsikan. Biasanya kalau di bypass, kita mengambil jalur tengah, yang kiri ke kiri, yang kanan itu ke kanan, sehingga jalur tengah kita bisa gunakan untuk bisa mempercepat menuju lokasi kebakaran, sehingga
kita berusaha menekan untuk kerugian masyarakat sedemikian rupa. Di mana kasus kebakaran di Kabupaten Badung itu hanya kebakaran saja itu melebihi dari hari-hari dalam setahun. Nah, hujan pun terjadi kebakaran. Seperti kemarin malam kami menangani kebakaran, tidak mengenal kalau asumsi orang kalau sudah musim hujan damkar itu tidur, itu tidak benar. Karena panel-panel listrik juga banyak yang terbakar. Nah, ini yang perlu kami mendapat dukungan dari BPKAD, Bapeda, sehingga kami di Dinas Kebakaran bisa meningkatkan kualitas pelayanan kami sehingga pariwisata Badung makin berkualitas karena pendukung-pendukung pariwisata atau hotel restoran itu pasti membutuhkan kita pemadam untuk melakukan pengujian atau pemeriksaan alat proteksi yang ada di gedungnya itu. Itu yang kedua, belum optimalnya pembentukan relawan pemadam kebakaran di seluruh desa kelurahan di Kabupaten Badung. Nah, ini relawan pemadam kebakaran memang harus kita bentuk itu sebagai garda terdepan yang membantu kita untuk menginformasikan, melakukan pencegahan juga di wilayahnya masing-masing. Ini perlu kita butuhkan sebanyak mungkin yang perlu didukung oleh para kepala desa atau lurah di wilayah Kabupaten Badung. Mohon kiranya para camat yang hadir atau staf yang ditugaskan untuk ikut Zoom bisa menjabarkan ini di tingkat kecamatan sehingga desa-desa itu bisa mengupayakan untuk bantuan APAR mungkin dari desa ke setiap banjar untuk melakukan penanganan api dini sehingga kerugian dari kebakaran itu bisa kita tekan sedemikian rupa. Maka dari itu dibutuhkan pola pentahelix. Pola pentahelix itu merupakan keterlibatan dari semua stakeholder yang ada. Pemerintah, swasta, dunia usaha, media, dan masyarakat itu harus tergerak dalam hal penanganan kebakaran sehingga kita bisa tekan sedemikian rupa. Mengingat kasus kebakaran yang paling banyak itu adalah di wilayah kecamatan yang sedang berkembang, Kuta Selatan, Kuta Utara, dan sebagian Mengui di selatan Mengui. Lanjut. Yang tiga, terbatasnya kemampuan petugas pemadam kebakaran, firefighter, di mana belum sesuai dengan Kemendagri nomor 16 tahun 2009 tentang standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran di daerah dan kurangnya tenaga operasional yang ada. Nah, di sini kami sampaikan ke teman Bapeda dan BPKAD, kami di Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung itu wajib mengikuti Diklat Damkar 1. Nah, Damkar 1 ini belum semua kami mendapatkan Diklat Damkar 1, masih kurang lebih 25 orang. Damkar satunya itu merupakan dasar untuk melakukan pelayanan ke masyarakat. Setelah itu kita tingkatkan untuk bisa melakukan penyelamatan. Nah, penyelamatan itu harus kita minimal ikuti Diklat Damkar 2. Damkar 2 sama sekali kita belum. Nah, ini mohon ke depan kami bisa didorong sehingga tenaga yang ada di pemadam jumlahnya 424 itu bisa mengikuti Diklat Damkar 2. Nah, Damkar 2 ini merupakan tindak lanjut dari Diklat Damkar 1. Setelah kita mengikuti Diklat Damkar 2, kita perlu inspektur pemadam. Inspektur pemadam ini wajib dan harus kita kirim ke pusat. Kita tidak bisa dan kita tidak bisa melakukan in-house training seperti Damkar 1 untuk menghemat biaya. Memang kita bisa upayakan untuk in-house training, namun Diklat Inspektur Pemadam itu wajib di pusat. Itu waktunya minimal 3 minggu atau 1 bulan. Itu dibutuhkan tambahan tenaga di mana awalnya kita memiliki 35 orang inspektur, sekarang sudah banyak yang pensiun. Kurang lebih kita punya 20 orang, sehingga itu perlu penambahan. Ini pun dari yang masih ada itu akan menjelang pensiun, sehingga kita melakukan pemeriksaan atau pengujian
untuk memberikan rekomendasi SLF itu dibutuhkan pengujian atau pemeriksaan dari gedung itu sendiri. Nah, itu dibutuhkan tenaga inspektur pemadam kebakaran sehingga kita bisa melakukan pengujian atau pemeriksaan di hotel-hotel, restoran, dan rumah sakit atau gedung yang memiliki instalasi pemadam kebakaran. Nah, kurangnya tenaga operasional, nah indeks kami di pemadam kebakaran bentangan wilayah yang cukup panjang dari utara sampai selatan, kita punya pos baru 10 pos dan 1 mako induk. Nah, dari 10 pos itu standar dari 1 pos itu adalah 2 BW, Brianwir, 2 mobil truk, supaya teman-teman mengerti. Nah, setiap 1 pos 2 mobil truk, mestinya kita punya pos minimal 21 pos dan 1 mako induk. Kita punya baru 10 pos, 1 pos 2 mobil, 1 mobil itu indeknya 6 orang kali 4 karena 4 shift. Nah, demikianlah yang harus kita butuhkan tenaga operasional. Saat ini kita belum mampu memenuhi hal itu. 1 BW bisa 3 orang atau 4 orang. Nah, ketika ada pergerakan yang 65 berstatus tinggi atau kebakaran hebat, itu pasti kita kewalahan. Nah, itu agar teman-teman dari Bapeda dan BPKD bisa memahami kesulitan kami di Dinas Kebakaran dan Penyelamatan. Lanjut, yang keempat, kondisi sarana prasarana pemadam yang terbatas dan perlu peremajaan. Nah, sarana prasarana yang terbatas. Kalau kebakaran di lantai gedung yang berlantai, kita belum punya mobil tangga yang sesuai dengan kondisi saat ini. Kita belum punya mobil tangga, kiranya mohon bisa kami didorong sehingga untuk melakukan penanganan nanti kita bisa lebih cepat. Yang selanjutnya adalah perlu peremajaan. Kita masih punya BWB atau Brandweir, mobil truk pemadam itu yang sudah cukup lama, di atas puluhan tahun, sehingga perlu peremajaan dan kondisinya saat ini sering trouble demikian. Nah, lanjut kita ke arah kebijakan. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi yang saya sampaikan, sesuai dengan temuan Inspektorat Provinsi, dan kami sudah diperintahkan oleh Bapak Bupati berkoordinasi dengan Bapeda dan BPKAD, begitu juga kami sudah lapor ke Bapak Sekda selaku Ketua TAPD, di mana untuk mengatasi kemacetan atau respon time 15 menit itu bisa kita capai agar ada pembangunan pos. Nah, di sini bisa kita sampaikan untuk menutupi wilayah-wilayah zona yang tidak terjangkau seperti di kawasan Mungu, Prerenan, Canggu, termasuk Tibu Beneng, itu kiranya bisa memanfaatkan lahan ex-TPA Canggu untuk pembuatan pos, sehingga manuver ke kanan ke barat itu lebih cepat. Kita pasti bisa sampai 15 menit sampai di kawasan Mungu, di mana kawasan Mungu Prerenan itu bangunan sekarang masif sekali, sering terjadi juga kebakaran. Ya, kebakaran beda yang karena sedang saat pembangunan, begitu juga antisipasi gedung atau hotel atau villa-villa yang ada di kawasan Tibu Beneng, Canggu, Prerenan, Mungu, dan Cemagi. Nah, itu. Lanjut, optimalisasi pembentukan relawan pemadam kebakaran. Nah, untuk penanganan api awal atau first respon. Nah, di sini kita butuhkan relawan-relawan yang ada di setiap desa untuk bisa membantu kita. Paling tidak bisa membantu mengarahkan menuju TKP ketika kebakaran itu
besar atau minimal sekali dia bisa melakukan penanganan kebakaran di lingkungannya masing-masing. Nah, kita baru punya di setiap desa itu 10 orang. Nanti bisa kita kembangkan setiap banjar lah ke depan sehingga terjadinya kebakaran itu bisa meminimalisir kerugian masyarakat itu sendiri. Lanjut, standarisasi kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan berjenjang tenaga operasional. Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, itulah yang kita butuhkan. Nanti kita berkoordinasi dengan BKPSDM untuk bisa membantunya kaitan dengan diklat-diklat ini, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan BKPSDM Provinsi Bali. Kita disupport, kita upayakan mana diklat-diklat yang bisa kita lakukan di daerah, tidak harus mengirim ke pusat, sehingga kita bisa menekan biaya untuk diklat dikirim ke pusat, mengingat kita juga harus melakukan penanganan di setiap harinya. Kalau banyak kita kirim ke pusat, itu kita juga akan kewalahan dalam hal melakukan penanganan 65, begitu juga penyelamatan. Lanjut, modernisasi alat pemadam kebakaran dan penyelamat secara bertahap melalui skema pengadaan jangka menengah. Nah, di sini alat yang kita butuhkan bukan hanya mobil BW saja, mobil tangki untuk sebagai pensuplai, mobil tangga, dan mobil blower. Nah, mobil blower itu adalah untuk penyedot asap. Nah, beberapa kali terjadi kebakaran hebat yang di dalam gedung dan tidak ada ventilasi keluar. Kami sampai pagi hari menangani, bahkan itu berulang, mengingat keterbatasan kita karena asap itu harus kita sedot. Nah, seperti di Legian, di Seminya, di kawasan pariwisata lah ini sering terjadi. Nah, itu dibutuhkan mobil blower. Kalau kita punya blower kecil semacam kayak kipas angin, itu tidak mampu untuk menyedot asap dalam waktu yang cepat, sehingga kita tidak akan bisa menangani kebakaran di dalam gedung ketika asapnya masih ada di dalam gedung itu sendiri. Itu kita harus bawa keluar asapnya. Disinilah dibutuhkan mobil untuk penyedot asap. Nah, untuk bisa kita menangani kebakaran yang ada di dalam gedung yang asapnya pekat, itu dibutuhkan APD, SCBA, baju tahan api, baju tahan api dan baju tahan panas. Itu ada bedanya itu. Baju tahan api itu kita harus masuk dalam kekobaran api dengan memakai SCBA dengan kurun waktu minimal 15 menit itu kita bisa di dalam kobaran untuk menyelamatkan orang yang ada di dalam kobaran api itu sendiri. Disinilah dibutuhkan tenaga yang berani dan punya skill untuk itu, dan didukung dengan alat SCBA dan lainnya untuk bisa kita melakukan penyelamatan. Itu pernah kita lakukan di Seminya. Itu modernisasi alat pemadam. Nah, mobil blower, APD, SCBA, dan mobil alat penanganan B3 itu pernah terjadi di kawasan Jimbaran. Itu yang meninggal bahan berbahaya beracun. Ini kita butuhkan ke depan. Mohon kiranya teman Bapeda dan BPKD untuk mensupport hal itu. Lanjut. Teman-teman semua, kami informasikan untuk kondisi saat ini, kami di Dinas Kebakaran dan Penyelamatan melakukan kegiatan-kegiatan di mana yang terdiri dari 2 program dan 13 kegiatan serta 36 sub kegiatan yang kita lakukan di Dinas Kebakaran dengan jumlah atau pagu anggarannya sekitar 79 miliar lebih. Nah, itu di mana program kami adalah program satu itu merupakan program penunjang, di program kedua kami adalah itu program pencegahan. Nah,
program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non-kebakaran. Nah, itulah yang kita lakukan dan kita butuhkan sarana prasarana dan tenaga yang betul-betul punya kemampuan untuk itu. Supaya kita tidak memalukan, kami juga berusaha semaksimal mungkin kita melakukan pertolongan. Kita yang ditolong oleh masyarakat itu yang saya sangat takutkan sekali, sehingga kita membutuhkan tenaga yang betul-betul ada kemampuan untuk itu. Ketika dia bisa melakukan penyelamatan, itu wajib hukumnya harus kita lakukan dia diklat-diklat. Itulah yang kita butuhkan, diklat-diklat. Belum juga saya sampaikan diklat operator. Operator itu operator mobil. Nah, itu ada teknik khusus juga dalam penanganan kebakaran. Karena alat-alat selain BW itu kita harus punya driver-driver yang punya skill lebih untuk melakukan penyelamatan juga. Karena dengan melakukan rescue atau tali temali untuk membantu orang yang terjebak dari ketinggian atau di kedalaman dalam jurang yang sering kita lakukan itulah dibutuhkan tenaga-tenaga dan sarana untuk bisa melakukan pertolongan. 5 kegiatan untuk melakukan program pencegahan ini antara lain itu pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanggulangan B3 di wilayah Kabupaten Badung. Nah, dengan dana yang cukup. Yang kedua, inspeksi peralatan proteksi kebakaran. Nah, inspeksi ini kita melakukan pemeriksaan secara rutin ke hotel, restoran, SPBU, rumah sakit yang dulunya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu diberlakukan, kita melakukan pemungutan. Kita salah satu perangkat daerah yang mengenakan retribusi ke objek atau sasaran yang kita periksa. Namun kita tidak boleh memungut lagi terhitung mulai awal tahun 2024, sehingga pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran itu di wilayah Kabupaten Badung itu sepenuhnya menggunakan dana APBD untuk memberikan smoke aerosol, pitot, gas, banyak lagi lah alat-alat untuk pendukungnya itu. Yang ketiga, investigasi kejadian kebakaran. Nah, kalau investigasi ini kita belum punya tenaga yang memang punya ilmu investigasi, sehingga kita biasanya dengan kepolisian melakukan investigasi. Nah, di sini dalam investigasi sudah barang tentu kita sudah melakukan penanganan kebakaran. Pasca itulah kita harus investigasi titik yang mengalami kebakaran. Nah, dalam penanganan kebakaran, partner kami yang terdekat, spesial kita undang rekan dari PLN. Tanpa PLN memutus hubungan atau aliran listrik, kita tidak bisa bekerja maksimal. Meskipun kita gunakan dengan tembak putus, ya itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga PLN itu dalam memutus aliran listrik itu sangat-sangat membantu kami Dinas Kebakaran, sehingga cross cutting selain dari perangkat daerah yang ada di Pemda Badung, kita dengan kepolisian dan PLN. Lanjut, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Nah, ini pemberdayaannya adalah redkar yang kita bentuk, begitu juga ibu-ibu PKK di setiap kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Nah, untuk tahun ini kita akan konsentrasikan setiap kecamatan. Tahun ini kita akan ambil dari kecamatan yang kasus kebakaran yang cukup tinggi, yaitu dari selatan, yaitu Kecamatan Kuta Selatan. April atau Mei ini kita akan lakukan pelatihan di situ. Mohon dukungan dari teman kecamatan sehingga kita bisa bentuk semaksimal mungkin, mengingat hal ini selalu diatensi oleh
Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri. Lanjut. Yang kelima, penyelenggaraan operasi pencarian pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia. Nah, ini sering kita lakukan baik itu manusia maupun hewan. Nah, manusia yang sering kita bersinergi dengan Polda Bali, Basarnas, dengan perangkat daerah di wilayah Kabupaten Badung untuk melakukan pertolongan seperti Tukat Bangkung, di Tukat Sange, di Tukat Ngongkong ya namanya itu, yang di daerah Pedang, itu waktu yang orang terjun ke sungai itu. Nah, itulah dibutuhkan alat-alat yang betul-betul bisa kita gunakan di lapangan, baik tali temali, baik alat untuk bisa menaruh korban kita tarik ke atas. Nah, disitulah kita membutuhkan tenaga yang mampu dan alat yang memadai. Nah, itulah program prioritas standar pelayanan minimal yang ada di Kabupaten, yang di Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti Pak Sekdes yang akan mengarahkan untuk adanya diskusi sebentar. Sebelum itu, sebelum diskusi, harapan kami diberikan arahan dari Pak Kepala Bidang di Bapeda, begitu juga dari BPKAD. Nah, sebelum kami tutup, izin mengingat visi Bapak Bupati untuk meningkatkan kualitas pariwisata, mohon kiranya teman-teman Dinas Pariwisata kita bisa upayakan cross-cutting program lah, mengingat kita Dinas Kebakaran yang bisa kita sebenarnya sinergi di situ adalah Dinas Kebakaran, Dinas Kesehatan, BPBD dan Dinas Pariwisata untuk melakukan edukasi di hotel-hotel. Kami ingat hotel-hotel itu meminta kepada kami, kita parsial jadinya. Mohon kiranya teman dari pariwisata bisa sebagai leader, sekali kita turun dengan beberapa perangkat daerah, sehingga semua mengenal. Kami dari safety kebakaran dan evakuasi, baik itu dari ketinggian, BPBD bisa juga dari kebencanaan, Dinas Kesehatan dari aspek makanan dan kesehatan, sehingga Dinas Pariwisata itu bisa untuk mengkoordinir kami sehingga kualitas atau mewujudkan kualitas pariwisata Badung itu bisa terwujud ke depannya. Demikian teman-teman semua, kurang lebih kami mohon maaf dan saya akhiri dengan Pramosanti. Om Santi Santi Santi. Saya kembalikan ke Pak Sekdes. Silakan. Demikian tadi telah kita ikuti bersama paparan dari Bapak Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, di mana telah secara detail program khususnya di tahun 2027 berikut dengan pagu anggaran sudah disampaikan dengan detail dari program kegiatan sampai kepada sub kegiatan yang merupakan pengejawantahan dari tugas-tugas atau tupoksi dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung dalam menangani kebakaran, termasuk juga penyelamatan dalam hal ini baik itu animal rescue atau terancamnya nyawa manusia yang perlu dilakukan penyelamatan. Jadi secara detail telah disampaikan tadi, termasuk juga pada untuk diketahui bersama pada tahun ini dalam audit Inspektorat Provinsi ditemukan hasil LHP-nya itu belum maksimalnya, tadi telah disampaikan, belum maksimal tercapainya respon time di Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Badung. Itu disebabkan karena salah satu di daerah-daerah yang traffic atau crowded-nya lalu lintas sehingga sulit menembus
eh, jalan untuk menuju objek yang terjadi kebakaran. Dari temuan itu, Pak Kadis sudah sampaikan tadi, eh, sesuai dengan rekomendasi dan perintah Bupati untuk berkoordinasi secara intensif kepada tim TAPD, bagaimana mewujudkan pos damkar di daerah-daerah kredit lalu lintas seperti sudah sampaikan tadi di daerah Canggu, di daerah Selatan. Nah, itu merupakan catatan yang telah sampaikan tadi untuk diketahui secara bersama semua, baik dari kecamatan, termasuk utamanya dari Bapeda dan BPKAD, yang mana sudah kita tidak lanjutin HLP tersebut dengan berkoordinasi. Sekarang tinggal realisasinya nanti yang perlu pemahaman bersama untuk bisa direalisasikan. Nah, itu termasuk juga dari realisasi itu adalah bagaimana memenuhi sarana prasarana termasuk APD yang merupakan indikator SPM. Jadi merupakan indikator SPM, kita selaku pengampu SPM, salah satu OPD pengampu SPM. Nah, semuanya itu tercover dalam Pagu Anggaran di 2027 yang kurang lebih 79. Sekiranya ke depan untuk bisa maksimal mungkin bisa mendapat perhatian yang lebih. Nah, itu apa yang telah disampaikan tadi secara detail oleh Bapak Kadis. Berikut kami mohonkan arahan dari Bapeda hadir pada kesempatan ini Bapak Kepala Bidang PPN. Untuk itu kesempatan saya persilahkan kepada Pak Kabid untuk menyampaikan arahan. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan forum perangkat daerah. Yang terhormat Ibu Inspektur Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala BPKAD Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung, yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional perencana pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung, serta seluruh peserta forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah yang kami hormati pula. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kadis dan beserta jajaran yang telah melaksanakan forum perangkat daerah pada hari ini, Rabu 25 Februari 2027. Nah, sesuai dengan peraturan Mendagri nomor 86 tahun 2017, di mana mengamanatkan agar seluruh perangkat daerah melaksanakan forum perangkat daerah ataupun lintas perangkat daerah sebagai wadah untuk penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, serta sebagai wahana antar pihak-pihak yang langsung ataupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipasif perencanaan pembangunan daerah. Forum perangkat daerah merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah dalam rangka melakukan penajaman, penyelarasan, serta sinkronisasi antara usulan masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan RPJMD, serta kemampuan keuangan daerah. Forum perangkat daerah bukan sekedar tempat menambah daftar kegiatan, melainkan ruang untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Pembahasan harus berorientasi pada kinerja, berbasis data, serta mempertimbangkan kewenangan urgensi dan manfaat bagi masyarakat luas. Hasil kesepakatan forum ini nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan rencana kerja perangkat daerah dan menjadi dasar pembahasan pada saat musrenbang RKPD. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal yang bisa menjadi pedoman ataupun acuan dalam pelaksanaan forum perangkat daerah, antara lain pertama, agar mengacu pada sasaran RPJMD dan tema pembangunan daerah Kabupaten Badung. Perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 difokuskan pada pencapaian sasaran dengan target-target indikator kinerja utama tahun kedua RPJMD semesta berencana tahun 2025-2029, serta tema pembangunan daerah, yaitu akselerasi pembangunan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung pariwisata Badung yang berkualitas dan investasi yang berdaya saing. Selanjutnya, program kegiatan agar disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan misi Kabupaten Badung atau Sabta Kriya Adi Cipta. Yang selanjutnya, pendekatan kewenangan pemerintah daerah
penentuan skala prioritas susulan kegiatan dengan pendekatan kesejahteraan Pagu tahun 2027 dengan berpijak pada Pagu anggaran APBD tahun 2026. Selanjutnya, pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang kebakaran dan penyelamatan. Yang selanjutnya, pemeliharaan sarana prasarana dan gedung kantor. Yang selanjutnya, cascading perangkat daerah dijabarkan dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mendukung anggaran di masing-masing bidang yang ada di perangkat daerah. Selanjutnya, memperhatikan kebijakan-kebijakan strategis Bupati Badung serta mengakomodir program pemerintah pusat yaitu program Astasita. Selanjutnya, perangkat daerah melakukan pentagingan atau penandaan program kegiatan prioritas nasional provinsi, standar pelayanan minimal. Selanjutnya, belanja yang belum masuk standar harga, jika memungkinkan segera berkoordinasi dengan BPKAD. Selanjutnya, dalam rangka penyusunan program kegiatan agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tadi sempat Bapak Kadis menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, mungkin terkait dengan pemenuhan standar pelayanan minimal, terkait dengan pembangunan pos kebakaran. Kami sarankan agar segera melakukan pengkajian dan mempersiapkan lokasi-lokasi pembangunan pos terkait dengan pengadaan tanah maupun hal-hal lainnya. Karena sekarang ini untuk pembangunan gedung yang menjadi kewenangan OPD agar dilakukan oleh OPD. Kami contohkan terkait dengan pembangunan museum sekarang dialihkan ke Dinas Kebudayaan, pembangunan sekolah sudah dialihkan ke Dinas Pendidikan, pembangunan gedung puskesmas, pustu dialihkan ke Dinas Kesehatan. Nah, silakan mungkin dari OPD Damkar bisa mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin terkait dengan pengadaan tanah, mungkin bisa dikoordinasikan dengan Tapem. Selanjutnya terkait dengan pembangunan gedung bisa dikoordinasikan dengan PUPR untuk bisa mengetahui tahapan-tahapan pelaksanaan pembangunan dimaksud. Selanjutnya terkait dengan diklat agar dikoordinasikan dengan BKPSDM, anggaran yang tersedia kurang lebih 19 miliar untuk peningkatan kapasitas. Silakan nanti berkoordinasi dengan BKPSDM. Kami juga sudah mengarahkan untuk penyelenggaraan diklat agar diarahkan kepada OPD yang membutuhkan. Selanjutnya, penyediaan sarana prasarana agar dilakukan bertahap karena Pagu yang disediakan mengacu pada Pagu APBD 2026. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan beberapa hal yang perlu mendapatkan atensi. Semoga apa yang kita rencanakan pada hari ini bisa dapat kita laksanakan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santio. Terima kasih Pak Kabid yang telah menyampaikan arahan terkait dengan program-program kami di Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung khususnya beberapa poin di mana ini bertujuan untuk penyelarasan penyempurnaan program dengan partisipasi stakeholder yang ada, kemudian juga pemenuhan SPM baik itu sarpras dan sebagainya agar dilakukan secara bertahap, dan termasuk juga hal baru informasi yang kita dapatkan adalah terkait yang berkaitan dengan temuan ITPROP itu tadi bahwa pembangunan gedung itu dilakukan oleh OPD. Nah, baik dan juga demikian sesuai dengan perintah Bupati, kita akan berkoordinasi lebih lanjut secara intensif dengan pihak TAPD khususnya. Sekali lagi terima kasih Pak Kabid atas arahannya. Dan berikutnya pada sesi ini kami berharap atau pada sesi diskusi berharap ada masukan-masukan atau pandangan-pandangan dalam upaya kami menyempurnakan program ini demi terwujudnya pelayanan yang maksimal khususnya dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung. Untuk itu sesi diskusi atau tanya jawab kami buka dan kami persilakan kepada Bapak Ibu hadirin peserta forum perangkat daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung ini memanfaatkan kesempatan ini. Kami persilakan.
Gimana Bapak Ibu rekan-rekan dari perangkat daerah lainnya peserta forum, ada hal-hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan demi penyempurnaan atau tugas-tugas kami di Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Bandung. Jika belum ada, mungkin ada pemantik informasi dari Pak Kadis. Kami persilakan Pak Kadis. Baik, terima kasih Pak Kabid, Pak Peda. Ini informasi baru, jika dalam pembangunan gedung itu diserahkan ke perangkat daerah. Pasti kami akan mengalami kendala mengingat sumber daya manusia kaitan dengan itu kami belum ada. Kiranya nanti Ibu Inspektur dari Irban bisa memfasilitasi kami ke depan. Di sini kami informasikan bahwa pos yang ada di Kabupaten Bandung itu dari 10 itu 2 sifatnya kami masih parasit, kami numpang. 1 numpang di kantor desa Plage, di mana menurut informasi Tapem dulu, tuh Pak Dewo kurang lebih itu, ada tanah di timur rumahnya Bapak Wakil Gubernur. Saya sempat juga cek, untuk pembuatan pos itu pos terpadu bisa dengan kepolisian, Pol PP, seperti pos yang di Dalung lah, sehingga pemanfaatannya bisa secara bersama-sama. Di situ ada tanah kurang lebih tidak salah 3 sampai 5 are lah di kiri jalan kalau dari barat. Nah, kiranya itu bisa dibantu rekan dari BPKD, dari Asep, apakah tanah itu bisa segera bisa dibangun supaya kami tidak salah juga mengusulkan. Itu yang di wilayah Badung Utara di pos Plago, sehingga kami bisa geser dari kantor desa ke pos yang baru di timur. Yang selanjutnya di Jimarang, ini dari Camat Kuta Selatan. Ini waktu dulu sudah kami berkoordinasi dengan UNUD. UNUD sudah memberikan lahan 10 sampai 15 are. Karena keduluan COVID, sehingga lokasi yang saya inginkan itu dipakai rumah sakit gigi dan mulut. Istilah di Utara Selatan di Patung Jam. Nah, di Patung Jam itulah di baratnya itu kita bisa membangun pos pemadam terpadu, itu rencananya dulu. Kita sudah mendapatkan rekomendasi dari UNUR, dari Karo Umum, dan kebetulan waktu itu Pak Rektor juga saya dekati, Karo Umum, semuanya sudah di ACC lah untuk itu. Namun kita yang terkendala pendanaan waktu itu pembangunan pos, sehingga sampai saat ini belum bisa kita wujudkan. Kalau tanah itu sudah ada, UNUD sudah mengizinkan untuk pembuatan pos. Dimanapun kita pilih itu diizinkan, kalau tidak salah seperti itu. Seperti di BPG. BPG itu kan tanahnya milik kawasan, kita membangun di situ. Sehingga pos BPG itu sangat-sangat membantu di kawasan Badung Selatan bagian barat. Di tengah-tengahnya di kampus UNUD itu sangat perlu sekali, sehingga kita bisa manuver naik ke kiri, ke kanan, dan ke utara. Itu. Di situ kasus penyelamatannya sangat tinggi. Ular sangat sering masuk ke rumah penduduk, sehingga dibutuhkan di situ pos yang terdekat. Kalau dari BPG turun dalam waktu-waktu kredit itu membutuhkan waktu cukup lama, sehingga kita gerakan kadang dari pos Kunti mengarah ke situ. Itu yang perlu kita pikirkan. Nah, itu baru 2 titik yang bisa kita sampaikan. Namun informasi kita sudah jalin agar di
TPA Canggu itu bisa dibuatkan pos pemadam. Mungkin dari Kecamatan Kuta Utara bisa memfasilitasi juga, dan atau Kecamatan Mengui. Mungkin Kecamatan Mengui apakah bergabung? Oh, bergabung, saya sudah lihat Kecamatan Mengui. Itu di kawasan Munggu. Itu banyak tanah provinsi nampaknya di situ yang bisa kita manfaatkan, atau mungkin di lapangan Munggu kita bisa bangun pos pemadam sehingga kita bisa lebih cepat menuju TKP. Mengingat wilayah Munggu, Cemagi, Pererianan saat ini masif sekali pembangunannya. Itu dibutuhkan penanganan yang lebih cepat, dan kawasan itu daerah kreditnya setiap hari. Baik Sabtu Minggu pun kadang-kadang macetnya nggak ketulungan seperti itu. Nah, itulah dibutuhkan kita pos yang terdekat. Kiranya teman BPKAD bisa memfasilitasi kami untuk bisa terwujudnya nanti untuk pembangunan gedung pos. Itu kiranya Bu Gung dari Inspektorat bisa mengarahkan dan fasilitasi kami sehingga pembangunan pos itu bisa terwujud di kemudian hari. Demikian tambahan yang dapat saya sampaikan untuk pembangunan pos yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Demikian, saya kembalikan ke Pak Sekdis, silakan. Demikian Bapak Ibu peserta forum, sebagai informasi tambahan dari Bapak Kepala Dinas terkait dengan pembangunan pos, sangat penting sekali ini diketahui terutama rekan-rekan Bapak Ibu yang perwakilan dari kecamatan di tentang lokasi-lokasi yang sekiranya menurut kita secara bersama-sama, apalagi merupakan suatu temuan dari Inspektorat Provinsi. Jadi memang kalau tidak ada kejadian mungkin tidak terpikirkan oleh kita, tapi kan kita tidak harus menunggu terjadinya suatu kejadian. Sementara untuk menembus, contoh Pecatu dari pos BPG aja mau kalau pas bubaran Kecak Uluwatu itu di Kuta Selatan itu Pecatu Keungas saja tidak bisa bergerak. Nah itu modelnya, apalagi daerah-daerah Canggu selama ini menjadi atensi kita semua, rekan-rekan Bapak Ibu dari kecamatan juga mari kita pikirkan bersama-sama untuk pelayanan publik khususnya di kaitan dengan dinas kebakaran. Itu silakan, tidak ada yang mau memberikan tanggapan atau yang perlu disampaikan atau masukan buat kami, silakan. Dan mohon maaf sebelumnya, nanti tidak keburu ditinggalkan kami. Mohon izin untuk dibuka masing-masing kameranya nanti karena kami butuh dokumentasi. Jadi mohon izin untuk membuka kamera, nanti kami butuh dokumentasi untuk sebagai dokumen penyelenggara ini. Sambil untuk itu saya persilakan Bapak Ibu peserta forum. Ya. Termasuk juga link absen. Jadi link absen mohon diisi. Jadi sudah kami sediakan linknya. Silakan sambil ini diisi dan dibuka-buka kameranya. Ini sudah menjelang berakhir. Nanti kami kehilangan momen. Nah, jadi saya persilakan Bapak Ibu. Mungkin Bu Gung dari Inspektorat. Pak, terima kasih Pak. Mungkin sedikit yang sampaikan beberapa hal terkait dengan forum RKPD hari ini. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapeda juga terkait dengan forum hari ini, bahwa itu merupakan dasar dari Renja dan RKPD. Nanti mungkin dari kami dari Inspektorat Pak sebagai tusi kami pengawasan, jadi kami akan melakukan review mungkin Pak nanti review terhadap Renja yang setiap tahun kami lakukan. Jadi review Renja itu pada bulan Juli. Jadi ketika sudah disusun Renja RKPD, nanti kami akan melakukan review dan di sana kami akan menguji kesesuaian Renja dan RKPD, Pak. Jadi program kegiatan harus disesuaikan dengan RKPD nantinya. Terus yang kedua, mungkin standar harga, Pak. Kami tekankan untuk SSH, jadi ini merupakan
temuan yang berulang terkadang. Untuk 2027 nanti agar disesuaikan standar harganya dengan yang sudah disurvei oleh BPKAD. Jadi sudah disampaikan kalau tidak salah nih oleh BPKAD bahwa sesuaikan standar harga seperti nikel yang sudah disurvei oleh BPKAD. Terus yang ketiga mungkin untuk pos Pak nanti kami akan fasilitasi mungkin prosesnya nikel dilakukan koordinasi dengan BPKAD seperti apa prosesnya mungkin kalau di tiang lihat di Plaga itu asetnya Pemda atau asetnya siapa nanti prosesnya itu mungkin pinjam pakai atau lain sebagainya nikel yang dilakukan prosesnya Pak. Jadi silakan dengan BPKAD nanti kami akan memfasilitasi mungkin akan mengawal nanti kalau ada program pembangunan kegiatan pembangunan untuk pos yang ada yang kurang 2 nih Kak. Ya mungkin demikian Pak yang bisa Tiang sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Gung Irban dari Inspektorat Bandung yang telah memberikan masukan terkait dengan penyelenggaraan review dalam rangka penyelarasan, kemudian juga SSH yang harus disesuaikan dengan hasil survei dari BPKAD dan bagaimana pengadaan pos untuk dikoordinasikan dengan pihak aset atau BPKAD. Terima kasih Bu Gung atas masukannya. Dan tentunya saya informasikan sebenarnya kalau menurut RISPK kami itu bukan 2 pos yang dibutuhkan. Masih banyak pos yang butuh kurang lebih lagi 8. Tapi yang urgent itu kurang lebih 3. Jadi seperti di barat yaitu di daerah Canggu, kemudian di selatan termasuk di utara itu tadi. Kalau merujuk kepada RIS yang telah tersusun itu kurang lebih lagi 8. Itu sesuai dengan hasil kajian yang tertuang dalam SPK. Terima kasih Bu Gung. Mungkin yang lain mungkin dari kecamatan-kecamatan atau BPKAD, pariwisata juga. Ini sama ada Pak Abdi. Pak Di. Pak Di Suardana. Ada dari pariwisata? Izin Pak Kepala Dinas, Pak Sekretaris, izin kami di Dinas Pariwisata ingin menambahkan juga sedikit. Kebetulan juga sesuai dengan kami sepakat dengan apa yang disampaikan tadi sama Pak Kadis terkait dengan cost rating kita juga, bahwa kita juga mempunyai program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata. Salah satunya yaitu terkait dengan CAHSE. Nah, di situ kita mungkin dalam mengikutkan nanti mungkin Dinas Pemadam Kebakaran ikut dalam tim kita untuk melakukan pembinaan di daerah industri kita, salah satunya hotel, restoran, dan lain-lainnya. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan, Pak Kadis sama Pak Sekretaris. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Made yang telah memberikan masukan terkait dengan keterlibatan kami di Damkar, karena sudah disampaikan tadi kita sebagai penyokong visi yang terkait dengan pariwisata sudah disampaikan secara detail oleh Pak Kadis. Terima kasih Pak Made. Yang lain? Ada dari kecamatan, ada PPKD, ada? Bagaimana masyarakat ini dari mana nih? Dari Jeruk. Jeruk Heriawati ini. Dari Ibu Jeruk Heriawati. Dari mana nih? Bagaimana masyarakat kontak Damkar segera begitu kejadian, sementara masih buka HP nyari-nyari nomor Damkar. Apa sudah disosialisasikan nomor respon time-nya? Apa bayar berapa untuk bantuannya? Ini Bu Jero, mana nih? Coba mana Bu Jero? Intel. Berarti gini nih, Kominfo.
Kominfo ideal tuh. Ikut staf kami, Pak. Di Bapeda. Oh, Bapeda. Oh, Ya, Ya, silakan, Pak, ikut nanti di Bapak nanti. link lainnya. Ya, coba. ya. Eh, Halo. Oke, kita sudah selalu dan sering sekali lewat Instagram pemadam. Bahkan di kontak bupati itu nomor pemadam itu ada, bisa dicek. Nah, itu nomor. Kalau masalah layanan itu kita selalu panas dingin. Tahu panas dingin, panas itu gerah, dingin itu gratis, tidak bayar. Kita tidak pernah untuk suruh membayar, apa bayar berapa untuk bantuannya pada masyarakat umum. Nah, itu tidak pernah membayar. Berapa besar pun kobaran api, berapa truk pemadam pun kita turunkan, itu kita tidak pernah. Spesial pun tidak pernah. Nanti kalau ada tolong info ke saya. Itu saya sudah wanti-wanti, baik itu ke semua pejabat struktural, saya sering dalam apel itu menyampaikan tidak ada bayar. Nah, itu mungkin kalau kita kelamaan di situ, kerelaan masyarakat itu kadang-kadang memberikan kita air minum. Karena teman-teman itu sampai melebihi dari 2 jam, pasti ada relawan yang atau masyarakat yang berkenan membantu kita. Itu nomor telepon kita 0361411313. Itu bisa dihubungi selain di 112. Nah, dan kita juga punya nomor WA 08155441133. Itu bisa dicatat. Kalau di rekan-rekan industri pariwisata, hotel-hotel yang sering kita periksa, biasanya nomor pemadam dia kenal. Gitu. Kalau masyarakat umum yang rajin membuka Instagram pemadam pasti tahu, atau kontak bupati ada di situ. Nah, di sini kebetulan teman-teman yang kita undang, di mana yang cross cutting dalam kami menangani, khususnya menangani kebakaran, kiranya bisa kita mantapkan cross cutting kita atau kerjasama sinergitas kita. Yang pertama, kalau kepolisian sudah barang tentu pasti ada di lapangan. Pada saat kami menangani 65 PLN lagi, pasti itu setelah pemadam dilapislah oleh PLN. Nah, ketika kebakaran itu cukup besar, untuk mengisolasi masyarakat itu yang kita kesulitan. Kiranya rekan dari Pol PP untuk bisa membantu kami ketika terjadi kebakaran. Kita punya grup damkar terpadu, kalau tidak salah perangkat daerah terkait kita masukkan di situ. Nah, kami juga agak sering mengalami pasukan kecebur dari ketinggian sehingga cedera, bahkan ada sampai patah. Kita kesulitan untuk mendapatkan nomor ambulan desa itu kita hubungi kadang-kadang mati, sehingga kita mencari teman BPBD atau rumah sakit terdekat. Itu agak sering kita alami. Kiranya dari Dinas Kesehatan bisa membantu kami ambulan desanya untuk on call ketika kita butuhkan bantuan, baik itu untuk masyarakat maupun untuk anggota kami yang mengalami cedera di lapangan. Karena malam hari listrik itu pasti padam, lighting kami masih meluncur, sehingga teman-teman yang ada di lokasi itu penanganannya agak gelap, sehingga ada yang kecebur atau kena pecahan, meskipun itu kita sudah memakai APD yang kita miliki. Nah, kadang-kadang teman-teman agak kurang hati-hati di lapangan, sering mengalami kecelakaan, sehingga kiranya bisa dibantu untuk Dinas Kesehatan untuk nomor telepon yang bisa kita hubungi secepat mungkin untuk bisa kita lakukan pertolongan kepada yang teman atau masyarakat yang mengalami musibah. Kadang-kadang juga ambulan BPBD kita kontak untuk bisa membantunya.
Nah, itu untuk cross cutting atau sinergitas bisa kita tingkatkan ke depan. Nah, kalau menuju TKP dari pos ke depan untuk bisa dimantapkan kembali, Dinas Perhubungan bisa membantu lampu merahnya itu agar bisa dihijaukan untuk bisa mempercepat kita menuju ke lokasi. Nah, itulah sinergitas atau cross cutting yang bisa kita mantapkan dengan perangkat daerah terkait yang kita undang di sini. Nah, di kecamatan ada Pol PP kecamatan, teman-teman yang hadir dari kecamatan kiranya bisa memfasilitasi atau membantu kami. Kalau Dinas Pariwisata, terima kasih kita dimasukkan dalam tim, itulah yang memang saya inginkan dari dulu untuk bisa kita melakukan edukasi atau informasi yang kita berikan ke sektor-sektor pariwisata di kawasan Kabupaten Badak. Demikian yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan ke Pak Sekdes. Baik, saya kira sudah dijawab pertanyaan lewat via chat itu tadi. Jadi nomor call center kita punya di samping juga kontak bupati. Jadi itu sudah secara rutin tersosialisasikan baik lewat medsos yang kita miliki seperti IG dan sebagainya, termasuk merupakan SPM adalah kegiatan sosialisasi dalam hal ini pembentukan red card di masing-masing desa seluruh Badung, kemudian juga dilakukan rumah tangga tanggap bencana. Nah, jadi sudah tersosialisasikan sedemikian rupa. Jadi Pak Kadis sudah sampaikan tersosialisasi. Memang ya harap maklum kalau mereka yang sedang tertimpa bencana akan gelagapan. Itulah harapan kita lakukan dengan memperluas pembentukan red card, penyuluhan. Jadi ada scene of belonging terhadap lingkungan. Jadi mungkin yang tertimpa bencana gelagapan akan mencari nomor HP, tapi tetangganya juga merasakan dan membantu untuk itu. Jadi mungkin gelagapan dan sebagainya. Jadi kita sudah lakukan itu karena itu merupakan SPM, sosialisasi itu terbentuknya red card, sosialisasi kepada rumah tangga tanggap bencana. Setiap tahun kita lakukan itu karena itu merupakan SPM. Demikian jawaban terhadap chat yang masuk. Bagus, terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain? Kalau tidak foto bersama, muka kamera, karena kita foto bersama. Kalau sudah masih ada? Kalau cukup? PPKAD? Mungkin ada masukan dari PPKAD atau dari kecamatan yang lain? Masih ada? Dari PLN mungkin? Ini partner kami yang selalu siaga karena seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, yaitu kebakaran apalagi di musim hujan, air itu salah satu pengantar listrik. Jadi kalau tidak ada PLN juga ada bahaya dalam penanganan kebakaran jika aliran listrik tidak diputuskan. Ada dari PLN, PPKD, kecamatan mungkin? Baik Pak, dari PLN mungkin menyampaikan sekaligus memberikan informasi juga Pak. Terima kasih, silakan Pak. Silakan. Oke, baik. Mohon izin Pak, untuk PLN sebagai partner juga dari rekan-rekan Damkar menginformasikan mungkin jika ada kendala mengenai kelistrikan atau mungkin ada mengenai bahaya kelistrikan yang berpotensi kecelakaan ya Pak ya, bisa menghubungi call center kami di 0361 123. Kemudian melalui aplikasi PLN Mobile juga sudah tersedia pengaduan di sana. Mudah-mudahan ini bisa mempercepat dan membantu rekan-rekan terutama Damkar ya Pak ya yang ada di lapangan Pak.
kita memprioritaskan ketika ada satu bencana, Pak. Mungkin di sana kalau dihubungi call center, kita akan langsung menerjunkan personil, Pak, ke lokasi yang mungkin sudah terdampak dan akan berpotensi menyebar ya. Nah, ini kita akan coba bantu lokalisir kelistrikannya. Kemudian dari PLN mungkin ketika ada kegiatan training atau simulasi, kami bisa diinformasikan juga, Pak, supaya kami nanti juga lebih siap dan koordinasi ini terus terjalin. Nah, ini terima kasih kami sudah selalu diinformasikan untuk kegiatan ini, Pak. Mudah-mudahan kita selalu kolaboratif dan kompak dan dalam mencegah terjadinya hal-hal yang berpotensi kecelakaan atau membahayakan keselamatan. Terima kasih dari PLN, itu saya kembalikan ke MC, Pak. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak informasi dan masukannya. Ada Pak. Jadi terima kasih. Selama ini PLN sudah luar biasa partner kita, karena kita juga punya saluran khusus dari operator kami ketika terjadi suatu kebakaran dihubungi dan dengan sigap, dan mudah-mudahan selalu jalinan kerjasama ini terpelihara dengan baik dan bisa lebih ditingkatkan lagi, termasuk juga dalam kegiatan-kegiatan yang Pak bilang itu tadi, seperti pembentukan relawan kebakaran, penyuluhan keluarga tanggap bencana, selalu kita libatkan dari PLN. Terima kasih Bapak. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi, mohon izin, mohon dibuka kameranya masing-masing. Kami sebelum mengakhiri, kami akan mengambil dokumentasi. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, rekan-rekan peserta forum, mohon kameranya dibuka. Foto bersama. Di PLN. Kita akan foto bersama. Masih kecamatan-kecamatan masih ada. Ya. Nah, ini Kecamatan Kuta Utara, Pak Bapada sudah di atas. Kita Petang, Kuta Utara, Petang. Nah, ini Diskop. Ini mungkin ditinggal, ini mungkin ininya. Ya, biar semua sudah betul. Petang. Biar semua siap, Pak. Sudah ya, jadi tinggal Kecamatan Kuta Utara, Petang, Stop. Nah, ini mungkin ditinggal, mungkin ininya tinggal ininya saja. Jadi kita mulai saja, Bapak Ibu, kita akan ngambil gambar. Mohon dengan hitungan sudah start. Ulang. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Demikian Bapak Ibu rangkaian dari forum perangkat daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung yang telah kita laksanakan dan ikuti bersama sesuai dengan proses tadi yang sudah saya tidak akan menyampaikan kesimpulan. Jadi sudah secara detail tadi kami sudah rangkum juga. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti forum ini. Kami dari penyelenggara mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam penyampaian atau hal-hal lain yang mungkin tidak berkenan dari Bapak Ibu peserta. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan forum perangkat daerah Dinas Kebakaran
penyelamatan Kabupaten Badung saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis, Pak Staris, dan jajarannya sudah melaksanakan forum PD. Terima kasih. Izin silakan di lift.